Welcome to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa terdapat 9 golongan P3K paruh waktu ini tak akan diangkat jadi P3K penuh waktu. Anda termasuk? Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pemerintah melalui Menpan RB telah mengeluarkan aturan baru yang tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Aturan ini mengatur tentang bagaimana P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Namun, tidak semua P3K paruh waktu bisa otomatis naik status. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan ada juga kategori yang tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Untuk bisa naik status menjadi P3K penuh waktu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, evaluasi kinerja yang baik. Setiap P3K paruh waktu akan dievaluasi secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Jika hasil kerja menunjukkan kinerja yang baik, disiplin, dan sesuai target, maka peluang untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu semakin besar. Sebaliknya, jika kinerja kurang memuaskan, maka kemungkinan besar tidak akan masuk dalam pertimbangan. Kedua, ketersediaan anggaran daerah. Selain kinerja, kesiapan anggaran daerah juga menjadi faktor penting. Jika anggaran daerah belum mencukupi untuk menambah pegawai penuh waktu, maka pengangkatan tidak bisa dilakukan. Ketiga, tersedianya formasi. Selain dua syarat tadi, ketersediaan formasi juga menjadi salah satu faktor utama. Jika formasi yang dibutuhkan tidak tersedia, maka pengangkatan menjadi P3K penuh waktu tidak dapat dilakukan. Walaupun kesempatan menjadi pegawai penuh waktu terbuka, ada beberapa kategori P3K paruh waktu yang tidak dapat diangkat. Yang keempat, sudah mencapai usia pensiun. Jika telah mencapai batas usia pensiun, maka secara otomatis tidak dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. 5. Melanggar Pancasila dan UUD 1945. Pegawai yang terbukti menyimpang dari nilai-nilai dasar negara tidak akan dipertimbangkan untuk naik status. Keenam, kondisi jasmani atau rohani tidak memadai. Jika kondisi kesehatan fisik maupun mental tidak memungkinkan untuk bekerja dengan baik, maka peluang untuk diangkat menjadi penuh waktu tidak ada. Ketujuh, kinerja buruk atau melanggar disiplin berat. Pegawai yang memiliki kinerja kurang baik atau melakukan pelanggaran disiplin berat tidak akan mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Kedelapan, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Jika terjadi perubahan kebijakan yang menyebabkan pengurangan jumlah pegawai, maka pengangkatan menjadi penuh waktu tidak dapat dilakukan. Dan yang kesembilan, terlibat kasus pidana berat. Pegawai yang terlibat dalam kasus hukum berat tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti evaluasi kinerja yang baik, kesiapan anggaran daerah, serta tersedianya formasi. Sebaliknya, ada juga kategori pegawai yang tidak bisa diangkat, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, aturan ini dibuat agar sistem kepegawaian lebih jelas dan terstruktur. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.